terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 16 sampai 17 kita baca bersama-sama ya. Yang ada di sini dan yang di rumah ya silahkan membuka Alkitabnya dan juga mengikutinya juga. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17 ya. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, kita baca ayat 12, 17. Semua dosa, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, ini adalah topik pembahasan kita malam hari ini. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi kita tahu di Roma 6 ayat 23 itu upah dosa adalah apa? Maut. Sebab upah dosa adalah maut. Ya. Tetapi ayat yang kita baca ini ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Sepertinya kayak kok satu bilang ada dosa yang upah dosa maut, upah dosa maut, ya kan? Ini ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Ada yang berpikir begini, dosa yang tidak mendatangkan maut itu ya dosa-dosa yang kecil. Nah kalau curi, rampok gitu kan, apa toko emas dirampok, nah ini yang datangkan maut. Begitu. Ada yang berpikir seperti itu. Jadi kalau begitu, ini upah dosa maut. Bagaimana? Ya. Nah, untuk bisa melihat bahwa dosa yang tidak mendatangkan maut ini, maka kita perlu mengerti rancangan keselamatan yang dari Allah dulu. Ya. Silahkan perhatikan ini. Ini dari penciptaan. Karena manusia ada karena diciptakan Tuhan. Gitu. Dan ini akhir dunia, dari penciptaan sampai ke akhir dunia. Dr. Suwentole menyebutnya ini sebagai garis zaman. Begitu. Nah, dari penciptaan sampai kepada kejatuhan, ini adalah masa kekudusan. Sebenarnya kalau nggak ada kejatuhan, manusia tidak jatuh ke dalam dosa, itu tidak jadi persoalan. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang berpikir Allah itu menciptakan dosa, ya itu salah. Allah itu menciptakan kejahatan, itu salah. Gitu. Kenapa? Karena manusia itu Allah ciptakan memang dengan apa? Kehendak bebas. Ya, mereka diciptakan sepasang karena untuk memenuhi bumi. Jadi ada kehendak bebas. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan taruh pohon di tengah taman ini, gitu. Dan kasih tahu bahwa apa? Semua pohon di taman ini buahnya boleh dimakan dengan bebas. Kehendak bebas nggak? Mereka boleh pilih mau makan jambu hari ini bebas, gitu kan? Saya nggak mau makan jambu, ya. Mau makan mangga, bebas, bebas pilih, gitu kan? Nah, ada kehendak bebas, gitu kan? Dan dikasih larangan.
pohon pengetahuan yang baik dan jahat ditaruh di tengah taman itu. Dikasih larangan, yang ini jangan kamu makan. Nah, kalau kamu makan, kamu mati. Mengapa? Karena kan upah dosa adalah maut. Nah, singkat cerita, mereka makan. Mereka yang disebut sebagai kejatuhan. Nah, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa, dan karena mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bisa masuk ke dalam apa? Surga. Mereka tidak bisa masuk. Kenapa? Kalau kita membaca Yesaya pasal 64, ayat yang ke-6, saya akan baca di sini. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dikatakan di sini, segala kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Kenapa? Karena surga itu tempat yang maha kudus. Jadi, kesalehan manusia di hadapan Allah yang maha kudus itu tetap seperti kain apa? Kain kotor. Iya. Kadang kan kita ada iklan pemutih ya. Pernah lihat ya? Iklan pemutih gitu. Udah dicuci nih. Udah putih nih. Kan gitu. Tetapi ada produk lain yang lagi iklan itu pakaian dicuci pakai produk itu. Gitu. Yang tadi kita bilang ini udah putih, dibandingin dengan ini apa? Lebih putih ini gitu kan? Jadi kita berpikir kita ini sudah cukup baik gitu kan? Kita ini layak masuk surga. Gitu. Tetapi bandingannya apa? Gitu. Kalau bandingannya adalah tetangga Anda, tetangga kita, teman kita, ya bisa jadi gitu. Karena kebaikan kamu bisa masuk surga. Tetapi masalahnya adalah bandingannya adalah surga yang maha apa? Kudus. Ya. Maka Yesaya berkata, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Enggak bisa. Roma 5 ayat 12, coba kita baca. Ayat 12, saya baca di sini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalamnya oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat apa? Dosa. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak punya sifat dosa. Allah menciptakan manusia tanpa sifat dosa. Nggak ada sifat dosa. Kemudian mereka jatuh ke dalam dosa, dan karena mereka berdosa, maka semua manusia sekarang memiliki sifat apa? Dosa. Jadi dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Punya sifat dosa, gitu kan? Tanpa perlu diajar, kita lahir, gitu kan? Tanpa perlu diajar bikin dosa, nanti akhirnya sifat dosa itu akan nyata di dalam perbuatan dosa. Semua pasti begitu. Gitu. Sehingga tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini yang tidak berdosa. Gitu.
Pasti. Gitu. Tidak ada, saya katakan, tidak ada yang hidup di muka bumi ini yang tidak berdosa. Karena dari lahir, kita sudah membawa sifat apa? Dosa. Sifat dosa itu menjadi sifat manusia. Jadi kalau yang tidak berdosa, itu bukan manusia. Berdosa. Nah, jadi semua manusia itu akan mendapat maut sebenarnya, karena dosa, upah dosa adalah maut. Tentu orang tanya, loh, waktu Adam dan Hawa makan nggak langsung mati? Katanya mati. Ya, oh, mereka mesti jalan-jalan. Adam sendiri umur masih 930 tahun lagi, gitu. Kalau upah dosa cuma mati, ya seperti ayam mati selesai, begitu, itu nggak usah takut, gitu. Kita pergi ke, tapi bukan itu yang ditakutkan. Kalau kamu makan, kamu akan mati, bukan mati seperti ayam mati yang perlu ditakutkan, tetapi mati di dalam lautan api. Itu yang perlu ditakutkan. Nah, Alkitab menyebutkan ini sebagai kematian yang kedua. Coba kita buka di Wahyu 20, 14. Wahyu pasal 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi, kalau manusia tidak diselesaikan dosanya, maka dia berjalan kepada lautan api itu. Jadi ini yang perlu kematian yang kedua. Kematian pertama ya nanti kita entah tua kah, entah kena COVID ini bisa. Jadi COVID ini hanya bisa bikin kematian yang pertama, gitu. Tapi COVID ini tidak bisa bikin kematian kedua, gitu. Yang bikin kematian yang kedua adalah apa? Dosa ini. Nah, jadi dosa yang tidak mendatangkan maut, kenapa? Apakah bertentangan upah dosa adalah maut? Begini penjelasannya. Manusia berdosa. Allah yang maha adil harus menghukum dosa, maut. Tetapi Allah yang maha kasih itu merancangkan bagaimana manusia yang sudah berdosa ini bisa mendapatkan keselamatan. Ya. Maka karena juru selamatnya waktu itu belum datang, kita sebut janji kirim juru selamat. Juru selamat. Kenapa janji? Karena juru selamat itu datangnya kemudian nanti, ya, mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi untuk mereka masuk surga, Allah kirim juru selamat untuk mereka, tetapi tidak langsung datang. Ini nanti akan menanggung hukuman, menanggung mautnya semua manusia. Gitu. Singkat cerita, juru selamat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat di dalam waktu kelahirannya. Pasal 1, ini perikop tentang kelahiran Yesus Kristus. Ayat 21 saya akan membaca. Ia akan, dari ayat 20 saja biar lebih jelas. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, anak Daud,
janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi engkau katanya harus menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka anak yang dikandung itu dari Yusuf, gitu kan? Itu berarti orang berdosa. Gitu. Berdosa dia. Jadi malaikat kasih tahu anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Jadi dia tidak berdosa. Gitu. Nah, ini penting sekali. Maka di dalam kekristenan yang alkitabiah, Yesus lahir dari perempuan perawan. Nah, itu penting sekali. Kalau dia lahir karena hubungan dengan laki, ya itu orang berdosa. Itu nggak bisa jadi juru selamat, begitu. Nah, juru selamat nanti akan menerima maut sebenarnya. Maut dari manusia yang sudah berdosa. Jadi sebelum juru selamat ini datang, di dalam Alkitab itu memerintahkan orang berdosa itu harus melakukan satu ibadah simbolik sederhana sebagai lambang dari juru selamat yang akan datang. Sebagai lambang nanti ada juru selamat yang akan menyelamatkan mereka. Nah, dengan melakukan persembahan korban ini, mereka tahu bahwa apa? Nanti ada juru selamat jadi korban bagi dosa saya. Ya. Di dalam Alkitab tercatat di awal-awal Kain dan Hawa, Kain dan Habel, mereka bikin persembahan. Mereka bangun mesbah, begitu. Mereka susun batu berbentuk meja. Nah, mesbahnya sama. Mesbah Kain sama mesbah Habel sama. Gitu. Tetapi isi persembahannya yang berbeda. Habel itu mempersembahkan apa? Dia mempersembahkan hewan ternak, ini kambing. Sementara Kain, kakaknya, itu mempersembahkan apa? Sayuran. Macam-macam lah dia persembahkan di situ, sayuran. Persembahan Habel itu yang diterima Tuhan. Persembahan Kain itu apa? Itu ditolak Tuhan. Habel yang diterima. Kenapa demikian? Alkitab mencatat bukan masalah persembahan Kain itu busuk-busuk begitu. Tetapi hati Kain itu membangkang. Kita buka Yudas, surat Yudas. Ya, surat Yudas. Yudas hanya ada satu pasal. Dari ayat 10 saya akan membaca. Yudas pasal 1. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Jadi ini orang-orang yang binasa. Ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh apa? Kain.
Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Jadi mereka ini katanya apa? Mengikuti jalan Kain, gitu. Jadi menghujat. Gitu. Jadi dengan melakukan persembahan ini adalah bentuk Jadi Kain melakukan ini berarti Kain tidak ada iman kepada juru selamat ini. Gitu. Nah, tetapi Habel, kitab Ibrani mencatat Habel itu orang apa? Beriman. Gitu. Dengan melakukan persembahan ini, maka Habel itu percaya bahwa seperti binatang domba ini disembelih, nanti juru selamat ini akan mati. Domba ini mati. Kenapa ini mati? Bukan karena domba ini salah, tetapi ini mati, ini dibunuh oleh Habel yang mempersembahkan binatang itu. Artinya apa? Ini adalah simbol. Saya berdosa, nah ini bertobat. Jadi orang yang membawa korban ini adalah orang yang bertobat. Gitu. Saya bersalah, saya berdosa, saya harus mati. Tetapi hukuman atas dosa saya ini dijatuhkan kepada juru selamat yang akan dibunuh, dikorbankan seperti binatang ini. Maka hukum Taurat nanti mencatat bagaimana orang mempersembahkan korban keselamatan ini. Kalau kita membuka Imamat pasal 3, coba kita buka Imamat. Jadi setelah hukum Taurat diturunkan, ibadah simbolik ini dirapikan begitu, diatur. Imamat pasal 3, saya membaca ayat 1 dan ayat 2. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela kepada Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahan itu dan menyembelihnya di depan pintu apa? Kemah pertemuan. Jadi datang kepada imam, karena setelah hukum Taurat diturunkan, bangsa Israel ada imam, dan imam inilah yang melakukan upacara ini. Jadi kita yang orang yang berdosa datang kepada imam bawa binatang yang tidak bercela, kasih, taruh tangan di atas kepalanya. Artinya apa? Saya yang berdosa, binatang ini menjadi korban bagi saya. Dan demikianlah nanti juru selamat itu akan jadi korban atas dosa saya. Habel beriman. Tidak. Karena Habel beriman, maka hukuman dosanya Habel, yaitu upah dosa maut, itu tidak ditanggungkan lagi kepada Habel, tetapi ditanggungkan kepada siapa? Juru selamat. Gitu. Jadi Habel orang berdosa, tetapi dosa dia itu tidak menjadi mendatangkan maut bagi dia. Kenapa? Karena dengan dia beriman kepada juru selamat yang akan datang, maka hukuman dosa dia sudah ditanggungkan pada juru selamat. Habel orang berdosa, Kain orang berdosa. Tetapi Kain tidak beriman, Kain tidak bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Artinya Kain akan menanggung hukuman dosanya sendiri. Maka dikatakan apa? Celakalah orang yang mengikuti jalan Kain. Kain mengalami maut.
Maut yang lautan api tadi. Mengapa? Karena Kain, dia menanggung hukuman dosanya sendiri. Habel orang berdosa. Tetapi Habel, dia bertobat. Berarti ketika dia menaruh tangan di atas domba itu, dia setuju, saya orang berdosa. Berarti menyadari diri orang berdosa. Dan percaya nanti ada juru selamat yang akan datang. Begitu. Nah, ini terus dilakukan. Siapapun orang perjanjian lama yang akan ingin masuk surga, dia harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang dengan melakukan ibadah simbolik sederhana ini. Sampai dengan Yohanes Pembaptis tampil. Ini Yohanes Pembaptis tampil. Bukan Yohanes murid Tuhan Yesus, tapi yang Yohanes Pembaptis. Yohanes yang tidak dibaptis, tetapi hanya membaptis saja. Nah, maka Yohanes Pembaptis, gitu. Nah, spesial, cuma dia saja, gitu. Yang tidak dibaptis, tapi baptis orang. Nah, maka disebut Yohanes Pembaptis. Ya. Coba kita buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus apa? Jadi Yohanes menunjuk Yesus, lihatlah, gitu. Anak domba Allah yang menghapus apa? Dosa dunia. Lihatlah, ini anak domba Allah. Ini kenapa domba? Karena yang dilambangkan selama ini dengan persembahan korban domba. Gitu. Ingat peristiwa Paskah. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah ke-10. Kata Tuhan, malaikat maut akan lewat. Gitu. Di Mesir. Gitu. Jadi, malaikat maut ini akan membunuh anak sulung di Mesir. Jadi dari anak sulung Firaun sampai anak sulung binatang, gitu kan, itu mati semua. Nanti ditulah ke-10 itu. Nah, tetapi orang Israel, supaya tidak ada kematian, katanya mereka disuruh sembelih domba, taruh bubuhkan darah di atas, di kiri, dan di kanan rumah. Ketika malaikat maut lihat darah, dia lewat. Nah, itulah Paskah sebenarnya. Rumah ini dianggap sudah ada yang mati. Rumah ini dianggap sudah ada yang dihukum. Begitu. Nah, lihatlah anak domba Allah. Dan Yesus Kristus menjadi anak domba Paskah. Jadi, juru selamat itu akhirnya datang. Dia datang, dia menanggung hukuman dosa. Bukan hanya dosa manusia perjanjian lama, tetapi sampai dosa manusia yang terakhir nanti sebenarnya. Hukuman dosanya itu sudah ditanggungkan pada diri Tuhan Yesus. Alkitab mencatat berapa banyak dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Saya akan membaca di sini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk apa? Dosa seluruh dunia. Nah, kalau kita membaca Roma 6 ayat 23,
Di depan tadi saya hanya kutipkan yang di depannya saja. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Nah, tetapi ya ada lanjutannya. Nah, ayat ini ada lanjutannya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan apa? Kita. Hukuman dosa manusia itu ditanggung Yesus semuanya di atas kayu salib. Maka dengan kematian Tuhan Yesus ini menanggung hukuman dosa, maka jalan ke surga ini sudah tersedia. Nah, jalan ke Jakarta kan sudah ada. Otomatis tidak kita ke Jakarta. Jalan sudah ada nih. Ya. Kita orang Bekasi ini udah tahu ada jalan nih, jalan ke Jakarta. Tapi otomatis nggak kita ini nyampe Jakarta. Ke Monas sudah tersedia dari Bekasi. Gitu. Tetapi kalau kita tidak lewat jalan itu, kita nggak sampai. Gitu. Kita sudah baca tadi, segala kesalehan kami seperti kain kotor, nggak bisa. Mau masuk surga lewat perbuatan kita, lewat mengandalkan kesalehan kita, mengandalkan kemanusiaan kita, itu pasti gagal punya. Allah menyediakan jalan ke surga. Ini pasti sampai. Ya. Yang lewat jalan ini adalah mereka yang apa? Yang bertobat dan percaya. Nah, bedanya begini. Orang perjanjian lama bisa masuk surga kalau dia bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Bagi kita yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus, kita bisa masuk surga kalau kita bertobat kepada juru selamat yang sudah datang. Syarat keselamatannya sama. Di dalam Tuhan Yesus, ini seperti koin dengan kedua sisinya. Ini sisi yang di sini adalah bertobat, sisi yang di sini adalah apa? Percaya. Dengan bertindak membuat ibadah simbolik ini, Habel sebenarnya itu adalah bentuk pertobatan dan iman Habel. Dia sadar dia orang berdosa, dia percaya Allah nanti buat jalan saya ke surga dengan dia mengirim juru selamat yang akan menanggung hukuman dosa saya. Saya masuk surga bukan karena usaha saya masuk surga karena ada juru selamat yang menggantikan hukuman dosa saya. Saya orang berdosa, tetapi di dalam Tuhan Yesus, dosa saya tidak mendatangkan maut bagi saya lagi. Upah dosa maut, iya, tapi yang menerima maut saya adalah juru selamat saya. Gitu. Nah, kalau kita yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus, kita bisa masuk surga kalau kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Tentu juru selamat gitu yang sudah ada, Yesus Kristus, yang menanggung dosa saya, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, sampai dosa yang akan datang. Gitu. Saya orang berdosa seperti Habel orang berdosa. Tetapi dosa saya tidak mendatangkan maut bagi saya lagi. Tuhan sudah buka jalan untuk ke surga. Mau lewat apa tidak? Gitu. Lewat itu berarti bertobat sungguh-sungguh. Berarti meninggalkan dosa, membenci dosa. Kemudian percaya, ya Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dosa saya. Kapanpun kita mati,
dosa kita itu tidak mendatangkan maut lagi bagi kita. Kenapa? Karena sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan Roma 6 ayat 23. Maut tetap dijatuhkan, tetapi juru selamat yang menanggungnya. Kalau manusia tidak bertobat dan percaya, dia akan menanggung mautnya sendiri. Nah, pilihannya adalah sekarang begini bagi kita ini. Mau mautnya itu Yesus yang tanggung, atau mau kita tanggung sendiri? Mau Anda tanggung sendiri? Kalau saya pilih, maut saya yang nanggung adalah juru selamat saya. Saya bertobat, percaya Yesus yang menanggung hukuman dosa saya, bukan sebagian dosa saya, tapi semua dosa saya. Dosa yang dulu, sekarang, dosa yang akan datang. Karena lingkup penebusan Yesus itu adalah dari manusia pertama Adam sampai manusia apa? Terakhir. Hukuman dosa ditanggung Yesus di atas kayu salib.